BSD ini merupakan program kerja yang banyak ditunggu oleh masyarakat, oleh warga di biologi, karena ini tuh sifatnya jalan-jalan gitu program kerjanya. Tapi di sini nanti kita nggak hanya jalan-jalan aja, tapi sambil jalan-jalan kita bakalan dapat info-info, ilmu-ilmu yang menarik gitu. Karena kita nanti jalan-jalannya akan jalan-jalan di PT atau juga jalan-jalan di balai seperti itu. Ya kayak yang aku bilang tadi ya, sesuai namanya komunikasi dan informasi. Nggak hanya cuma ngepotret, desain atau yang berhubungan dengan kamera dan sebagainya, kita juga pastinya nyebarin informasi baik itu yang berhubungan dengan hima kita sendiri. Halo Sobat Bitalk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi nih dengan Sobat Bitalk dimanapun kalian berada. Tentunya dengan aku, Karna Abadi, selaku moderator. Oke, seperti biasa aku akan menemani teman-teman sekalian Sobat Bitalk dalam beberapa menit ke depan untuk membahas dalam episode Departemen di Hima Biologi. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di part yang ke-6. Kira-kira dengan departemen mana ya kita akan ulik-ulik nih? Oke, seperti biasa kita akan pantun terlebih dahulu untuk menyambut departemen yang satu ini. Beda di angkasa namanya UFO. Kalau di hati aku, namanya kamu. Kenal ini, ada Departemen Kominfo yang siap memotret kisah hidupmu. Please welcome Departemen Kominfo. Halo Mbak cantik-cantik, ini dengan Mbak siapa? Boleh langsung kenalan kepada Sobat Bitalk dan jabatannya di Departemen Kominfo ini sebagai apa? Oke, boleh langsung kenalan nih. Oke, mungkin bisa dimulai dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Wiwin Purnami. Di sini aku sebagai staf Departemen Kominfo. Oke, di sini aku Alia sebagai Kepala Departemen Kominfo. Oke, tadi udah kita kenalan dengan narasumber yang hadir. Nah, tentunya di Departemen Kominfo ini tidak sendiri dan tidak berdua kan. Pastinya ada anggota-anggota lain dan juga staf ahli. Oke, mungkin bisa langsung dikenal dan di-spill nih siapa aja yang tergabung dalam Departemen Kominfo. Oke, langsung aja. Jadi Departemen Kominfo ini ada staf ahli sama staf departemen. Untuk staf ahli sendiri ada 3. Yang pertama ada aku sendiri, yakni kepala departemennya. Lalu ada Amel, yakni Amelia. Kedua ada Robiatul Adawiyah, kayak gitu. Oke, kemudian untuk staf departemennya sendiri kita ada 5 orang termasuk saya. Kemudian ada juga Fatmawati Dewi, ada juga Elva Nur Cahya, Muhammad Ilham Akbar, dan juga Iftita Naura. Oke, tadi kita udah di-spill terkait staf ahli dan juga staf yang ada di Departemen Kominfo. Oke, sebelum itu kok selalu lupa sih untuk menyapa dulu. Gimana nih kabarnya dari kakak-kakak cantik yang ada di depan nih? Alhamdulillah baik. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, langsung saja. Mendengar Kominfo ini, kira-kira sebenarnya Departemen Kominfo itu seperti apa sih dan urgensinya dalam hima biologi itu sebagai apa? Oke, mungkin langsung dijelasin, boleh banget. Oke, jadi Departemen Kominfo sendiri itu pastinya sesuai namanya ya, komunikasi dan informasi kayak gitu. Untuk tugasnya sendiri itu menyebarluaskan informasi, juga menaungi komunikasi untuk warga jurusan, baik warga himpunan sendiri maupun warga biologi kayak gitu. Mungkin juga bisa menaungi kayak info-info yang kita dapatku kita bagikan ke warga jurusan lain kayak gitu. Oke, tadi udah dijelasin nih urgensi dan juga Kominfo ini seperti apa. Oke, jadi langsung saja kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Bitalk tulisan di Instagram Hima Biologi Nanas Merah. Jadi di sini ada sekitar 7.000 pertanyaan nih. Tetapi kita tidak bisa bacakan semuanya karena terlalu banyak. Jadi kita hanya bacakan beberapa saja. Oke, jadi yang pertama nih, pastinya dalam departemen ini pasti ada program kerja dan agenda-agenda. Mungkin boleh di-spill nih apa aja program kerja dan agenda yang ada di Departemen Kominfo, dan apakah ada nih program kerja yang dekat-dekat ini berjalan? Oke, mungkin boleh langsung dijawab. Oke, untuk program kerja dan juga agenda di Kominfo pasti ada ya. Untuk agenda sama program kerjanya kami ada masing-masing 2.
Dan untuk yang dekat-dekat ini ingin kami laksanakan itu ada yang namanya BSD, yakni kepanjangan dari Biology Science and Development. Jadi BSD ini merupakan program kerja yang banyak ditunggu oleh masyarakat, oleh warga di biologi, karena ini tuh sifatnya jalan-jalan gitu program kerjanya. Tapi di sini nanti kita nggak hanya jalan-jalan aja, tapi sambil jalan-jalan kita bakalan dapat info-info, ilmu-ilmu yang menarik gitu. Karena kita nanti jalan-jalannya akan jalan-jalan di PT atau juga jalan-jalan di balai seperti itu. Kemudian untuk program kerja selanjutnya kita juga ada yang namanya bioinformatika. Jadi bioinformatika ini bersangkutan dengan ilmu komputer. Jadi nanti di bioinformatika ini kita akan mempelajari software dan juga cara menggunakan aplikasi dari bioinformatika itu yang nantinya pasti sangat bermanfaat untuk proses kita bekerja ke depannya, ataupun kalau kita ingin magang di instansi yang terkait dengan bioinformatika. Untuk agendanya sendiri kita juga ada dua. Untuk agenda yang terbaru dan saat ini sedang kalian tonton, yaitu podcast yang kami beri nama Bitalk. Jadi podcast ini akan memberikan info-info menarik terkait biologi ke depannya seperti itu. Tidak hanya masalah departemen aja, nanti juga akan ada tips and trik terkait dunia perkuliahan dan juga prestasi-prestasi. Jangan lupa ditonton ya. Bener banget. Kemudian untuk agenda yang selanjutnya kita juga ada yang namanya study banding. Jadi study banding ini sebagai sarana untuk mengcompare lah ya kualitas dari organisasi kita selama berjalan ini bagaimana. Jadi kita banyak evaluasi lah dari studi banding gitu. Seperti itu sih. Oke, keren banget nih program kerja yang ada di Departemen Kominfo. Sepertinya saya sudah tertarik karena tadi sudah dijelaskan dan begitu memikat. Salah satunya BSD. Kayaknya aku harus ikut nih karena bisa jalan-jalan sambil belajar. Harus ikut ya. Harus Soalnya, ikut banget. Dari kuotanya terbatas juga, jadi harus ikut. Karena Iya, ini bener sudah mau dijalankan ya kak ya. Iya, udah mau mendekati kayak gitu, udah memprogres lah mau kemana. Pastinya juga kan seru gitu. Maba-maba juga harus ikut nih, wajib banget ikut. Betul. Tuh, jadi ditunggu aja infonya. Jangan lupa untuk terus pantengin di Instagram kita di @himabiologinanasmerah. Oke, jadi tadi udah dijelasin nih terkait program kerjanya itu seperti apa dan juga agenda itu apa aja. Nah, tapi aku masih penasaran nih, sebenarnya di samping dari tugas dari program kerja tersebut, sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Departemen Kominfo ini apa sih? Apakah hanya memotret? Apakah hanya mendesain? Seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya? Ya kayak yang aku bilang tadi ya, sesuai namanya komunikasi dan informasi. Nggak hanya cuma ngepotret, desain, atau yang berhubungan dengan kamera dan sebagainya. Kita juga pastinya nyebarin informasi, baik itu yang berhubungan dengan hima kita sendiri, berhubungan dengan jurusan kita sendiri, ke jurusan yang lain kayak gitu. Kayak misalnya kita nih ada info kayak gini, kita bisa sharing ke jurusan lain kayak gitu. Juga bisa kayak misal kalau ada yang berhubungan dengan beasiswa, berhubungan dengan alumni-alumni, kita juga bisa menangani hal tersebut kayak gitu. Tuh, keren banget. Jadi informatif sekali nanti yang akan disampaikan oleh Departemen Kominfo. Jadi perannya tuh begitu penting untuk menyebarkan informasi khususnya ke warga biologi tentunya. Oke, kan ini banyak banget nih pastinya yang berminat untuk join di Departemen Kominfo. Nah, apakah ada kriteria nih untuk join ke Departemen Kominfo? Seperti yang kita tahu nih, karena di Instagram Hima juga telah terbukti banget bahwa desain-desainnya tuh bagus-bagus banget. Jadi anak Kominfo pastinya harus memiliki kreativitas dong. Nah, selain dari kreativitas, apakah ada kriteria lain nih yang harus terpenuhi agar dapat menjadi Departemen Kominfo tentunya? Nih, boleh langsung di-spill nih. Oke, mungkin kalau kita dalam mengedit itu kita memang perlu yang namanya kreativitas ya. Tapi untuk saat kita merekrut anggota baru itu tidak harus mereka yang mempunyai jiwa kreativitas tinggi, karena kreativitas itu bisa didapat seiring dengan kita nanti berada di Departemen Kominfo. Jadi
yang kita miliki itu nggak hanya seputar kreativitas aja, kita juga harus punya ide yang baik gitu. Nah, caranya biar dapat ide yang bagus dan juga kreativitas yang bagus itu kita lebih sering mantengin ini aja sih, tren-tren yang ada gitu. Jadi melalui semua sosmed itu kita tonton semua. Nah, dari situ kita bakalan dapat ide dan nanti bisa kita kreasikan. Nah, dari situlah kreativitas itu bisa muncul. Nah, selain dari dua aspek tadi, ada juga satu aspek yang penting banget, yakni device dan juga skill. Kalau kita mungkin sudah punya kreativitas dan ide yang baik, tapi kita tidak punya skill yang baik ataupun kita terkendala dalam device-nya, ya itu bisa dibilang sia-sia karena kita tidak bisa mengaplikasikan ide kita itu secara nyata, sesuai bentuk yang kita harapkan, seperti itu sih. Tuh, jadi semuanya itu harus mendukung, baik dari bidang ini semuanya harus menyatu supaya nanti tentunya hasil yang diharapkan itu maksimal seperti itu. Oke, mohon maaf banget nih karena ada keterbatasan waktu dalam podcast kali ini. Jadi untuk beberapa pertanyaan mungkin kita bisa next di episode selanjutnya. Mungkin kita bisa bahas kerendeman-kerendeman yang ada di Departemen Kominfo tentunya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget nih kepada kakak-kakak cantik yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan tak lupa juga kepada Sobat Bitalk yang telah menyaksikan sampai akhir dan terus pantengin di Instagram kita tentunya di @himabiologinanasmerah. Dan jangan lupa untuk ramein sosial media kita di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya supaya Sobat Bitalk tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar biologi khususnya. Oke, mungkin sebelum kita closing nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Bitalk nih. Boleh langsung disampaikan pesan dari Kominfo. Oke, di sini aku punya pesan singkat nih. Berlarilah jika bisa, berjalan jika perlu, dan berangkat jika harus. Jangan lupa menyerah. Semangat! Semangat ya! Tuh Sobat Bitalk, jadi kita semua harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Jangan mudah untuk menyerah. Oke, sebagai penutupan lagi, kita bisa jargonin dari Kominfo. Seperti apa sih ciri khas dari Kominfo ini? Mungkin bisa diajarin dulu nih moderatornya supaya kita bisa jargon bareng-bareng. Oke, jadi kalau kita bilang Kominfo, kita jawab suka info. Suka info. Kayaknya kayak gini ya kayaknya. Suka info. Oke banget. Oke, Departemen Kominfo suka info. info. Oke Sobat Bitalk, sampai bertemu di next episode. See you. Departemen Kewirausahaan merupakan departemen yang bergerak di bidang kewirausahaan, di mana memiliki tupoksi untuk menjaga stabilitas keuangan di Hima Biologi melalui beberapa kegiatan usaha. Ya, yang pertama ada NCP dan juga ada MC. Untuk NCP sendiri atau National Create Planner, ini tuh kayak lomba bisnis proposal gitu. Dan untuk pelaksanaannya sendiri ini alhamdulillah sudah dimulai dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 1 September untuk pendaftaran gelombang pertama, dan juga nanti ada pendaftaran gelombang kedua nih pada tanggal 1 September sampai 30 September, dan nanti akan ada final pada tanggal 27 Oktober.